在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Di tanah Dao kuno, lembah pembatas yang tersembunyi di dalam pegunungan, kolam di dataran, dan kuburan bawah tanah yang besar adalah 3 tempat yang mengandung kekayaan besar. Xuan Luo telah menyiapkan 3 tempat ini untuk muridnya, untuk Wang Lin. Di pegunungan berdiri sosok Wang Lin dan Xuan Luo. Sosok mereka juga muncul di luar kolam dan di dalam kuburan. Kolam di dataran berisi niat membunuh yang kuat, dan Wang Lin membenamkan dirinya di dalamnya selama 3 bulan. Xuan Luo tetap berada di luar kolam sepanjang waktu. Sambil melindungi Wang Lin, dia juga diam-diam menatap muridnya dan menunjukkan senyuman ramah. Tebing lembah diukir dengan rune, dan masing-masing berisi batasan. Seiring berlalunya waktu, lembah tersebut perlahan menjadi tempat terkenal di Dao kuno, lembah pembatasan yang bergengsi. Orang biasa tidak bisa masuk karena tempat ini telah disegel oleh Xuan Luo ratusan tahun yang lalu. Itu menjadi tempat yang dia persiapkan secara khusus bagi muridnya untuk memahami esensi pembatasan. Wang Lin memahaminya selama 3 bulan di dalam lembah pembatasan. Ada tempat lain yang sangat misterius di Dao kuno. Itu adalah kuburan bawah tanah. Tidak ada mayat yang dikuburkan di sini, tapi tempat itu penuh dengan harta karun yang ditinggalkan. Mereka tidak berguna dan tidak memiliki nilai, tetapi pada waktu yang tidak diketahui, seseorang telah menguburkannya di sini seperti pengorbanan. Karena keberadaan harta karun tersebut, area ini diselimuti oleh kekuatan 5 elemen. Aura ini menjadi semakin padat hingga aura esensi mulai muncul. Wang Lin juga duduk di kuburan ini selama 3 bulan. Dia tidak mau, tapi dia dengan tegas berhenti menyerap esensi 5 elemen dan pergi bersama Xuan Luo. Di Si kuno, Wang Lin melihat Grand Empirin dari Si kuno. Dia pergi ke 3 tempat untuk berkultivasi dan memahami. Hal ini berlangsung selama 5 bulan. Di Ji kuno, Wang Lin tidak melihat Grand Empirin tetapi pergi ke berbagai tempat di 12 negara untuk memahaminya selama hampir setengah tahun. Dalam sekejap, sejak Wang Lin dan Xuan Luo meninggalkan kota kekaisaran Dao kuno, sudah 1,5 tahun berlalu. Dalam periode 1,5 tahun ini, Wang Lin tidak menghadapi bahaya dan tidak harus berjuang antara hidup atau mati. Dia hanya perlu menyerap esensi dan meningkatkan level budidayanya. Dia tidak perlu berpikir terlalu banyak, karena semuanya diurus oleh gurunya, Xuan Luo. Wang Lin dapat merasakan bahwa Xuan Luo benar-benar memperlakukannya sebagai murid langsung tanpa rencana apapun. Tatapan hangat yang diberikan Xuan Luo padanya saat dia berkultivasi terasa seperti di rumah sendiri. Wang Lin belum pernah mengalami hal sebanyak ini dalam hidupnya, tetapi semakin jarang hal itu terjadi, semakin dia menghargainya. Dia menghargai saat ini, dia menghargai Xuan Luo sebagai gurunya, dan dia menghargai momen kebahagiaan yang langka dalam hidupnya. Dalam hatinya, dia ingin saat-saat seperti ini terus berlanjut selamanya. Wang Lin bahkan bisa mengabaikan penindasan dari Kaisar Dao kuno. Guru telah memperlakukanku dengan baik. Aku harus melindungi Dao kuno. Wang Lin berkata dalam hatinya sekali lagi. Dia sangat peduli dengan hubungannya. Xuan Luo telah membantunya di dunia gua dan menjadi gurunya. Dia melihat semuanya dan mengingatnya di dalam hatinya. Dia tidak ingin mengecewakan Xuan Luo. Perjalanan 1,5 tahun berakhir seperti ini. Setelah keduanya melewati sebagian besar klan kuno, Wang Lin dan Xuan Luo tiba di Gunung Gudao. Gunung Gudao adalah persimpangan 3 klan kuno dan tempat Grand Empirin Gudao berada. Gunung ini disebut juga sebagai Gunung Suci dan Tanah Suci. Semua ini karena Grand Empirin Gudao. Di bawah Gunung Gudao, bahkan Xuan Luo menjadi hormat. Dia tidak terbang atau berteleportasi, tetapi berjalan mendaki gunung suci ini seperti manusia fana bersama Wang Lin. Langkah-langkah ini seolah mengarah ke langit dan tertutup awan. Seseorang tidak dapat melihat ujungnya, tetapi bayangan samar dapat terlihat. Di kaki gunung, Xuan Luo berjalan di depan dan dengan ramah kembali menatap Wang Lin. Jika Grand Empirin Gudao melihatmu, ingatlah untuk bersikap hormat. Grand Empirin Gudao adalah seorang senior,
dan bahkan guru harus tunduk padanya. Guru, yakinlah, murid mengerti. Ekspresi Wang Lin serius dan hatinya terasa hangat. Sepanjang jalan, Xuan Luo telah menegurnya seperti orang tua sejati yang khawatir keturunannya akan melakukan kesalahan. Meskipun Xuan Luo memiliki penampilan seorang pemuda dan tidak terlihat jauh lebih tua dari Wang Lin. Grand Empirin Gu Dao adalah seseorang yang datang dari era yang sama dengan leluhur kuno dan juga merupakan penjaga klan kuno. Jika dia tidak ada, aku khawatir klan kunoku akan dilahap oleh klan Celestial dan tidak akan ada. Ada lagi, Xuan Luo menatap Gunung Gu Dao dengan rasa hormat yang datang dari hatinya. Ketika murid berada di klan surgawi, saya melihat beberapa deskripsi tentang Grand Empirin Gu Dao di beberapa buku. Mereka mengatakan bahwa tingkat budidaya Grand Empirin Gu Dao lebih tinggi daripada Grand Empirin lainnya dan merupakan satu-satunya yang telah membunuh banyak Grand Empirin. Murid menghormati orang yang begitu kuat. Wang Lin menaiki tangga dan melihat ke puncak gunung. Bahkan guru tidak tahu apa tingkat kultivasi Grand Empirin Gu Dao yang sebenarnya, tapi sebelum dia, guru menemukan perasaan menjadi manusia biasa. Xuan Luo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Selain para empirin agung, senior Gu Dao tidak akan memanggil siapapun begitu saja. Hanya ketika generasi baru kaisar kuno terpilih barulah mereka akan dipanggil ke sini. Xuan Luo diam-diam menaiki tangga, merasa sedikit tidak nyaman. Saya ingin tahu apakah Grand Empirin Gu Dao akan bertemu Wang Lin sekarang setelah saya membawanya ke sini. Saya telah melaporkan kepada senior Gu Dao tentang Wang Lin yang mendapatkan 10 tetes darah leluhur dan tetes ke-10 adalah setetes darah jiwa. Grand Empirin Gu Dao harus bertemu dengan muridku. Xuan Luo terdiam saat mereka berjalan. Semakin dekat dia ke puncak, semakin dia merasa tidak nyaman. Jika Gu Dao Agung Empirin memanggil Wang Lin, maka masalah Wang Lin sebagai penjaga Dao kuno akan lancar. Dengan pengakuan Gu Dao, status Wang Lin di Dao kuno akan meningkat. Tidak peduli seberapa besar Ye Dao membenci Wang Lin, dia tidak akan berani mengatakan lebih banyak. Namun, jika Grand Empirin Gu Dao tidak memanggilnya, Xuan Luo menghela nafas. Sebenarnya, dia membawa Wang Lin ke sini dengan risiko membuat Gu Dao marah. Dia membawa Wang Lin ke sini tanpa panggilan. Dia telah melakukan semua ini demi Dao kuno dan juga demi muridnya untuk melindungi Dao kuno tanpa menderita penghinaan. Satu sisi adalah klan yang telah dia lindungi sepanjang hidupnya, dan sisi lainnya adalah murid yang sangat dia sukai dan anggap sebagai keturunannya sendiri. Xuan Luo ingin menjaga keseimbangan kedua belah pihak. Wang Lin mengikuti Xuan Luo dan melihat punggung Xuan Luo. Punggung ini tidak tinggi, tapi membuat Wang Lin merasakan kehangatan yang langka. Kehangatan ini menemaninya selama 1,5 tahun. Saya tidak merasa menjadi bagian dari klan kuno. Saya datang ke sini untuk Guru Xuan Luo dan saya akan melindungi Dao kuno untuk Guru Xuan Luo. Wang Lin berjalan dalam diam. Langkah mereka hening, seolah bercampur dengan kesunyian gunung. Ketika mereka mendekati puncak gunung, Wang Lin melihat sebuah menara. Menara ini memiliki 9 lapisan dan ada 4 pilar besar yang diikat dengan rantai. Ada banyak lonceng yang tergantung di rantai, dan ketika Wang Lin dan Xuan Luo mendekat, lonceng itu mengeluarkan suara yang tajam. Suara-suara ini sangat enak didengar, dan ketika memasuki pikiran seseorang, pikiran mereka akan menjadi jernih. Itu bahkan akan membuat kekuatan kuno di dalam tubuh mereka berputar lebih cepat. Berdiri di sini, wajah Wang Lin menjadi sedikit pucat. Dia jelas merasa bahwa kultivasinya sedang ditekan. Namun, kekuatan kunonya tidak ditekan, tetapi dipenuhi dengan vitalitas. Budidaya dan esensi yang ditekan membuat Wang Lin merasa seperti sedang memegang beberapa gunung. Itu membuatnya merasa sedikit sesak, tapi dia mengertakkan gigi dan berdiri di belakang Xuan Luo. Ada 4 orang yang duduk di 4 pilar besar. Mereka setengah baya dan sangat kurus, mengenakan jubah abu-abu. Jubah mereka berkibar tertiup angin, namun mata mereka tetap tertutup. Bahkan kedatangan Xuan Luo pun tidak akan membuat mereka berempat membuka mata. Wajah Wang Lin pucat dan tatapannya melewati mereka berempat. Dia sedikit terkejut. Mereka berempat tampak seperti manusia tanpa kekuatan kuno di dalam diri mereka. Junior Xuan Luo meminta untuk bertemu dengan Grand Empirin Gu Dao. Xuan Luo menggenggam tangannya dan membungkuk ke arah menara.
Wang Lin juga menggenggam tangannya dan membungkuk di belakang Xuan Luo. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, hanya suara angin dan lonceng yang bergema. Mereka tidak berhenti dan suara-suara itu mengungkapkan kekuatan yang aneh. Hal ini semakin menekan esensi dan kultivasi Wang Lin, menyebabkan keringat dingin muncul di dahinya. Setelah sekian lama, pintu di lantai pertama terbuka tanpa suara dan seseorang keluar. Orang ini adalah seorang pemuda botak yang mengenakan jubah abu-abu yang sama. Setelah dia keluar, dia membungkuk pada Xuan Luo. Tuan Gu masih dalam perjalanan mental. Grand Empirin Xuan Luo, mohon tunggu sebentar. Pemuda itu memiliki sikap hormat. Tidak masalah, aku akan menunggu di sini. Xuan Luo tidak keberatan sama sekali saat dia tersenyum dan mengangguk. Pria muda itu memandang Wang Lin, dan setelah menarik pandangannya, dia membungkuk pada Xuan Luo sekali lagi. Dia kembali ke menara dan pintunya perlahan tertutup. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, Xuan Luo berdiri di sana tanpa rasa tidak sabar dan tetap penuh hormat seperti pada awalnya. Wang Lin berdiri di belakang Xuan Luo. 3 hari ini terasa seperti 3 tahun baginya, seperti 300 tahun. Karena suara lonceng terus bergema di benak Wang Lin seolah ingin meluluhkan budidaya surgawi dan seluruh esensinya. Mereka sepertinya memaksanya untuk menyebarkan esensi dan kultivasinya sehingga hanya kekuatan klan kuno yang tersisa di tubuhnya, untuk memungkinkan setetes darah jiwa di tubuhnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Xuan Luo dengan tenang berdiri di sana, tapi dia mulai berjuang di dalam hatinya. Dia tahu bahwa ini adalah Grand Empirin Gu Dao yang tidak puas dengannya dan membuatnya menunggu di luar. Dia juga tahu bahwa sumber ketidakpuasan ini adalah karena muridnya, Wang Lin, memiliki kultivasi dan esensi surgawi. Grand Empirin Gu Dao adalah seseorang yang menjunjung tinggi tradisi. Dia peduli dengan garis keturunan leluhur kuno, dia peduli dengan generasi kaisar kuno, dan dia juga peduli dengan garis keturunan leluhur kuno. Tapi dia jelas tidak bisa membiarkan seseorang yang memiliki darah jiwa juga mengandung aura klan surgawi. Tubuh Wang Lin bergetar. Selama 3 hari, suara lonceng memasuki pikirannya dan bergemuruh. Mereka menekan budidayanya dan mencoba menghapusnya. Apakah itu kekuatan orang dahulu atau para dewa? Keduanya adalah milikku dan diperoleh melalui kerja kerasku. Saya menolak kehilangan kultivasi surgawi saya. Mata Wang Lin memerah. Tekadnya kuat dan dia terus berjuang melawan lonceng. Kekuatan surgawi di dalam tubuhnya terus menyerang dalam upaya untuk menyebarkan suara bel di pikirannya. Saat tubuh Wang Lin bergetar hebat, mata Xuan Luo berbinar. Dia berbalik dan mengangkat tangannya untuk membantu Wang Lin menahan bel. Bagaimanapun, Wang Lin adalah muridnya. Tapi saat Xuan Luo berbalik, pintu menara terbuka sekali lagi dan pemuda itu berjalan keluar. Grand Empirin Xuan Luo, leluhur Gu memanggilmu. Xuan Luo berhenti sejenak dan kemudian merenung dalam diam untuk waktu yang lama. Dengan tangan kanannya masih menunjuk ke arah Wang Lin, dia berbalik ke arah menara. Pemuda itu memandang Wang Lin dengan mendalam sebelum kembali ke menara dan menutup pintu. Poin Xuan Luo telah menyebabkan hati Wang Lin tiba-tiba bergemuruh. Aura ini membuat Wang Lin merasakan kehangatan di dalam tubuhnya. Itu tidak menekan budidayanya, tetapi menahan suara lonceng di dalam tubuhnya. Ini memungkinkan budidaya dan esensi Wang Lin untuk sedikit bersantai. Kultivasi dan esensinya dengan cepat berkumpul. Saat kekuatan Xuan Luo meresap dan suara loncengnya menghilang, suara itu perlahan memudar setelah jangka waktu yang tidak diketahui. Kultivasi dan esensi Wang Lin dengan cepat berputar ke seluruh tubuhnya ketika lonceng mulai bergerak sekali lagi tanpa angin dan gelombang suara lainnya mengalir ke dalam pikiran Wang Lin. Mereka memulai konfrontasi lain dengan budidaya dan esensi Wang Lin. Wang Lin batuk seteguk darah dan tubuhnya gemetar. Dia mundur kembali menuruni tangga dari puncak gunung. Hilangkan budidaya celestialmu, hapus esensimu, lupakan kenangan masa lalumu, bangunkan warisan garis keturunanmu. Setelah itu, aku akan memberimu gelar penjaga Dao kuno dan budidaya Grand Empirin. Suara dingin dan kuno bergema di hati Wang Lin bersamaan dengan belnya. Wang Lin tiba-tiba mendongak. Matanya merah dan budidayanya tiba-tiba aktif. Seiring dengan kekuatan kunonya, ia mencapai puncak budidayanya. Saya tidak memiliki budidaya klan surgawi,
yang saya miliki adalah kekuatan saya sendiri yang saya peroleh selama 3000 tahun hidup saya. Apa hakmu untuk membuatku menghilangkannya? Wang Lin meraung dan bel berbunyi di dalam tubuhnya meledak. Mereka bertabrakan dengan budidayanya dan dia batuk seteguk darah. Dia terus mundur seolah ada sesuatu yang mendorongnya, hingga dia berdiri di tengah gunung. Esensi saya adalah persepsi saya tentang kehidupan. Itu adalah buah perjuangan hidupku. Apa hakmu untuk membuatku menghilangkannya? Wang Lin mendongak dan matanya menjadi lebih merah. Saat dia meraung, Wang Lin batuk seteguk darah ketiga. Tubuhnya bergetar ketika suara lonceng bertabrakan dengan budidayanya sekali lagi. Dia mundur ke kaki gunung. Hanya ada 19 langkah di belakangnya. Ingatan saya bahkan lebih penting daripada kultivasi saya, esensi saya, garis keturunan saya, dan kekuatan Grand Empirin yang dapat Anda berikan kepada saya. Aku hidup untuk kenanganku. Apa hakmu untuk membuatnya melupakan mereka? Wang Lin mengeluarkan raungan terkuatnya. Suara bel di dalam tubuhnya menderu seolah meledak. Wang Lin batuk seteguk darah keempat dan mundur 18 langkah. Pada langkah terakhir, kaki kanan Wang Lin turun dengan keras dan dia memaksa dirinya untuk berhenti di situ. Mendongak, matanya merah dan ekspresinya tajam, tetapi kekuatan lonceng di dalam tubuhnya sepenuhnya ditekan olehnya. Dengan kekuatan lonceng yang ditekan, budidaya Wang Lin meletus. Rambutnya tiba-tiba berubah setengah hitam dan setengah putih, dan di belakangnya, garis matahari Grand Empirin muncul. Matahari Grand Empirin ini juga setengah hitam dan setengah putih. Itu memancarkan cahaya aneh dan memungkinkan Wang Lin menampilkan kekuatan terkuatnya, kekuatan yang sebanding dengan Grand Empirin. Saat matahari Grand Empirin Wang Lin muncul, langit di atas Gunung Gudao berubah. Suara acuh tak acuh datang dari menara di langit dan bergema di seluruh dunia. Gunung Gudao memiliki total 999 anak tangga. Jika kamu bisa melewati 300, aku bisa mengampuni dosa tidak hormatmu. Di puncak menara duduk sesosok tubuh yang tertutup kabut, dan di hadapannya ada Xuan Luo. Senior Gudao, Xuan Luo menjadi cemas. Saya tidak mengenali murid Anda. Suara acuh tak acuh datang dari bayangan yang tertutup kabut. Tapi karena kamu membawanya ke sini, jika dia bisa berjalan 300 langkah, aku akan membiarkanmu membawanya pergi. Namun, saya tidak akan membantu membangkitkan setetes darah jiwa di dalam tubuhnya. Adapun untuk melindungi Dao kuno, karena kamu memilihnya, maka dia akan melakukannya. Namun, mulai sekarang, dia tidak bisa meninggalkan klan kuno, jika tidak, aku akan bertindak. Kata-kata dari sosok itu dingin dan tidak mengandung emosi. Xuan Luo memasang ekspresi pahit. Dia membawa Wang Lin ke sini dengan niat baik, tapi dia tidak menyangka Gudao akan mengatakan hal seperti itu. Dia diam-diam merenung sebelum dia menunjukkan tatapan tegas dan menggenggam tangannya pada sosok di dalam kabut. Sosok di dalam kabut perlahan berkata, jika dia tidak bisa melewati 300 langkah, dia harus tetap di sini. Xuan Luo diam-diam merenung. Wang Lin berdiri di kaki Gunung Gudao dan melihat ke atas. Dia tahu gurunya ada di atas sana dan mungkin sedang mengawasinya. Wang Lin, gunakan kultivasi terkuatmu dan berjalan melewati 300 langkah. Biarkan Grand Empirin Gudao melihat apakah muridku layak. Suara Xuan Luo datang dari puncak gunung dan mengandung sedikit kemarahan. Ini adalah kemarahan Xuan Luo. Dia telah mengucapkan kata-kata ini di puncak kekuasaan dan sepenuhnya mengabaikan Gudao yang berada di sampingnya. Xuan Luo melihat sosok di dalam kabut dan berkata, saya membawanya keluar dari dunia gua dan membawanya ke sini. Satu-satunya cara agar aku tidak membawanya pergi adalah jika aku mati. Punggungnya tegak dan dia tidak lagi membungkuk. Sosok di dalam kabut tidak berbicara. Bagian atas menara itu benar-benar sunyi. Xuan Luo memiliki perasaan khusus terhadap Wang Lin. Dia telah menyaksikan Wang Lin berjuang di dalam dunia gua dan menyaksikan kegigihan dan ketegasan Wang Lin. Dia bahkan telah melihat perasaan Wang Lin terhadap wanita bernama Wan El. Xuan Luo tidak bisa melupakan air mata dan kenangan Wang Lin untuk istrinya di dunia gua. Ini membuatnya berpikir tentang dirinya sendiri dan masa lalunya. Bahkan apa yang dialami Wang Lin di klan surgawi membuat Xuan Luo memikirkan dirinya sendiri. Seolah-olah sejarah mereka tumpang tindih. Wang Lin sedang berdiri di anak tangga pertama ketika kata-kata gurunya bergema di telinganya.
Matanya menunjukkan tatapan tegas. Dia tidak menyukai Gunung Gudao dan dia tidak akan pernah menghormati Grand Empirin Gudao lagi. Di dunia ini, yang kuat mengontrol nasib yang lemah. Budidaya Grand Empirin Gudao kuat dan dia adalah orang terkuat di benua astral abadi, jadi dia bisa memaksakan kehendaknya padaku. Tapi suatu hari, jika aku, Wang Lin, jadilah kuat dan gantikan Gudao, aku akan menjadi surga. Mata Wang Lin berbinar dan garis matahari Grand Empirin di belakangnya bersinar. Cahaya menyatu dengan tubuhnya dan membuatnya tampak lebih tinggi. Dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan melangkah maju. Langkah ini adalah perlawanan pertama Wang Lin melawan klan kuno. Ini adalah tindakan menantang pertama yang dia lakukan terhadap klan kuno. Ini adalah celah pertama dalam hubungannya dengan klan kuno. Dia awalnya bermaksud untuk tinggal di klan kuno karena rahmat gurunya. Dia bersedia bertahan berlutut di hadapan Kaisar Dao kuno dan menanggung ketidakberdayaan karena tidak terbiasa dengan kekuatan kekaisaran klan kuno. Namun, meski dia masih bertahan, sekarang ada celah antara dia dan klan kuno. Mungkin, jika tidak ada hal lain yang terjadi, retakan ini perlahan akan sembuh karena Xuan Luo. Wang Lin menatap ke atas ke puncak gunung dengan tatapan dingin di matanya. Grand Empirin Gudao jelas tidak mengenalinya, tapi dia juga tidak mengenali seluruh klan kuno. Satu-satunya orang yang dia hormati adalah Xuan Luo. Tanpa Xuan Luo, dia tidak akan pernah datang ke sini. 300 langkah. Matahari Grand Empirin di belakang Wang Lin melepaskan cahaya hitam dan putih yang kuat. Wang Lin mengangkat kakinya. Dia tidak hanya mengambil satu langkah, tapi puluhan langkah. Saat kakinya berhenti, Wang Lin berdiri di anak tangga ke-39, dan tekanan kuat menghantamnya, menyebabkan dia berhenti. Seolah-olah gunung yang tak terhitung jumlahnya menekan dirinya. Di matanya, tangga menuju puncak gunung menjadi bengkok seolah-olah hidup. Dengan mendengus dingin, garis matahari Grand Empirin di belakang Wang Lin bersinar lebih terang. Dengan satu langkah, dia melompat maju sekali lagi. Langkah ke-42, langkah ke-57, langkah ke-69, langkah ke-83. Suara gemuruh menggema di telinganya saat dia menghadapi tekanan kuat untuk mencapai langkah ke-99. Dia mengangkat kaki kanannya dan tanpa ampun melangkah ke langkah ke-100. Begitu kakinya mendarat, dunia bergemuruh dan Gunung Gudao tampak bergetar. Tekanan kuat membombardir Wang Lin, menyebabkan pikirannya bergemuruh dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tekanan ini datang dari gunung, dari Grand Empirin Gudao. Melihat ketegasan Wang Lin, mata Xuan Luo menyipit, tapi tidak menghentikan Wang Lin. Dia melihat Wang Lin berjalan menuju anak tangga ke-201. Tekanan dari Gunung Gudao membentuk tekanan yang tak terlukiskan dan menghantam Wang Lin saat ia melangkah ke anak tangga ke-201. Kesenjangan kekuatan antara langkah ke-200 dan langkah ke-201 sangat besar. Jika sebelumnya itu adalah gelombang yang mengamuk, sehingga Wang Lin harus menghabiskan seluruh kekuatannya dan membakar garis matahari Grand Empirinnya hingga nyaris tidak bisa dilewati, maka sekarang seluruh lautan menghantamnya. Setelah satu langkah, wajah Wang Lin menjadi lebih pucat. Tubuhnya gemetar dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Tulang-tulangnya diremas, daging dan darahnya terkoyak, jiwa asalnya akan hancur, dan jiwanya akan musnah. Dia seperti perahu yang kesepian di laut. Dia sangat rapuh saat menghadapi kekuatan seluruh lautan. Namun, Wang Lin tidak mundur. Bahkan jika melanjutkan jalan ini akan sangat berbahaya, Wang Lin tidak mau dan tidak mau melepaskan kesempatan ini. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, ini mungkin kesempatan terakhirnya sejak terakhir kali dia gagal memadukannya. Begitu dia menyerah, dia tidak hanya akan gagal dalam fusi, tetapi juga akan menciptakan bayangan di hati Wang Lin. Ini adalah bayangan terhadap Gudao, keberadaan yang tak tertahankan. Hal ini dapat menimbulkan ketakutan yang akan bertahan lama dan menyebabkan kerugian besar bagi Wang Lin. Wajah Wang Lin menjadi terdistorsi dan rasa sakit di dalam dan di luar tubuhnya membuatnya ingin mengaum ke langit. Namun, dia menekannya dan menyimpan kekuatan raungan ini di dalam tubuhnya untuk mengambil langkah kedua. Ketika dia mengambil langkah kedua, pikiran Wang Lin bergemuruh dan tubuhnya bergetar hebat, tetapi dia dengan jelas merasakan kekuatan surgawi dan kuno di dalam tubuhnya digabungkan secara paksa oleh tekanan ini.
Namun, saat mereka menyatu, kekuatan penolakan yang mengejutkan muncul. Jika bukan karena tekanan dari gunung, Wang Lin tidak akan bisa menghentikan kekuatan penolakan ini, dan fusi akan gagal sekali lagi. Namun, sekarang Wang Lin tidak perlu menekannya. Tekanan dari Gunung Gudao berperan menekan kekuatan penolakan. Dia berjuang saat mengambil langkah ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Meskipun dia gemetar, tubuhnya mengandung kegigihan yang luar biasa. Kegigihan ini menopang tulang punggungnya, memungkinkan dia untuk melihat ke atas ketika dia menghadapi siapapun. Wang Lin mengangkat kakinya dan mengambil langkah ke-9 dan ke-10 ke langkah ke-210. Saat kakinya mendarat, budidaya esensi dan kekuatan kuno Wang Lin akhirnya menyatu di bawah tekanan kuat dari luar. Jejak kekuatan yang menyatu ini adalah campuran antara langit dan kuno. Itu berisi kekuatan surgawi dan kuno, tetapi itu juga merupakan kekuatan Wang Lin sendiri. Saat kekuatan ini muncul, sebuah pemandangan muncul di langit. Ini mengejutkan Xuan Luo dan menyebabkan sosok di dalam kabut di puncak menara membuka matanya. Langit seketika berubah dari biru menjadi emas. Langit keemasan bersinar terang dan menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, langit dalam jarak ratusan ribu kilometer berubah menjadi emas. Langit keemasan ini bahkan dapat dilihat dari jauh, sungguh pemandangan yang mengejutkan. Emas ini tidak dibentuk oleh mantra. Di seluruh klan kuno, langit keemasan alami yang bukan disebabkan oleh mantra belum pernah muncul sebelumnya. Kemunculan pemandangan ini menyebabkan Xuan Luo mendongak, dan matanya memantulkan langit keemasan. Bumi klan kuno berwarna hitam, tetapi di bawah langit keemasan, bumi jauh lebih intens. Seluruh bumi tertutup warna hitam tak berujung ini. Saat seseorang melihat bumi hitam ini, hati mereka akan bergetar. Ini adalah 9 lagu 3 tanda. Tanda pertama, langit keemasan dan bumi hitam. Xuan Luo menarik napas dalam-dalam. 9 lagu 3 tanda tersebut merupakan fenomena yang muncul saat leluhur surgawi dan leluhur kuno lahir. 9 lagu itu untuk leluhur kuno dan 3 tanda untuk leluhur surgawi. Selain kelahiran mereka, fenomena tersebut belum pernah terjadi di tempat lain. Tapi hari ini, hal itu terjadi di Gunung Gudao. Langit keemasan dan bumi hitam memberikan rasa keanehan yang tak terkatakan. Lingkungan sekitar segera menjadi sunyi. Wang Lin menghadapi segalanya seolah-olah dia tidak bisa melihatnya. Satu-satunya pemikiran dalam benaknya adalah mencapai langkah ke-300 dan, selama proses tersebut, menggabungkan kekuatan surgawi dan kuno. Saat langit keemasan dan bumi hitam muncul, kaki kanan Wang Lin melangkah ke anak tangga ke-211. Gunung itu tampak bergemuruh dan Wang Lin merasakan gunung yang tak terhitung jumlahnya membebani dirinya, tapi dia tidak ragu untuk mengambil langkah lain. Saat dia melangkah ke langkah ke-219, tubuh Wang Lin runtuh, tetapi hanya tersebar menjadi untaian hitam yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat berubah menjadi tubuhnya. Ia bahkan rela menggunakan kekuatan pembantaian untuk memperkuat tubuhnya. Selama jiwanya tidak hancur, dia bisa melakukan fusi paksa sebanyak yang dia mau. Namun, di bawah tekanan ini, bahkan jika dia dapat terus mereformasi tubuhnya ribuan kali, dia mungkin masih tidak berhasil, karena jiwanya akan mati karena tekanan ini. Tapi tekanan yang mengancam nyawa ini adalah alat terbaik untuk menggabungkan kekuatan surgawi dan kuno. Wang Lin meraung dan kakinya mendarat di anak tangga ke-220. Suara letusan bergema di seluruh dunia seperti orang gila. Kaki Wang Lin runtuh menjadi gas hitam puluhan kali dan terbentuk kembali puluhan kali sebelum akhirnya menstabilkan dirinya. Saat dia berdiri diam, sebuah suara tiba-tiba terdengar di langit keemasan dan bumi hitam. Suara ini tidak terlalu jelas, tetapi segera, suara itu menyapu langit keemasan dan bumi hitam, menjadi lebih jelas. Didengarkan baik-baik, ini adalah suara angin, namun yang aneh adalah tidak ada angin, namun terdengar seperti angin sedang memainkan sebuah lagu. Namun, saat suara angin terdengar, ekspresi Xuan Luo berubah. 4 orang berjubah abu-abu yang duduk di 4 pilar membuka mata mereka. Saat mereka melihat ke langit, ekspresi abadi mereka berubah. Adapun sosok di dalam kabut yang membuka matanya ketika langit keemasan dan bumi hitam muncul, dia merenung sejenak dan mulai bergumam. Lagu Angin Surgawi. Lagu pertama dari 9 lagu.
Sepotong perpaduan kekuatan surgawi dan kuno muncul di dalam diri Wang Lin. Itu tidak mengalir di dalam tubuhnya, tetapi menetap. Saat kekuatan surgawi dan kunonya terus menyatu, kekuatan ini perlahan tumbuh. Tapi Wang Lin tahu bahwa meskipun dia tidak bisa melihat kekuatan ini, itu adalah keberadaan yang melampaui kekuatan surgawi dan kuno. Ini adalah kekuatan yang dia inginkan dari fusi, ini adalah penyesalan ketika dia gagal saat itu. Dia mendengar nyanyian angin. Suara itu bergema di seluruh dunia seolah-olah sedang bernyanyi dan bercerita. Namun, Wang Lin tidak memahaminya, sama seperti dia tidak bisa memahami gumaman di dalam Heaven Defying Beat. Sambil merenung, Wang Lin merasa lelah, tapi dia masih melangkah menuju Gunung Gudao yang jauh. Dia mengertakkan gigi dan melanjutkan dari langkah ke-220. Setiap 2 langkah, tubuhnya akan runtuh menjadi untaian hitam dan berubah bentuk. Namun, jiwa dan ruh asalnya tidak mampu lagi bertahan. Sepertinya dia akan mencapai batasnya. Ketika Wang Lin melangkah ke langkah ke-230, dia batuk seteguk darah. Darah berjatuhan di anak tangga. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Namun, saat darah itu mendarat, suara kedua muncul di lagu sayap surgawi. Ini adalah suara guntur. Gemuruh menggelegar bergema ke segala arah. Guntur ini sepertinya mengaum, tetapi mengandung ritme. Itu seperti nyanyian guntur surgawi. Guntur bergema dan menyatu dengan nyanyian sayap. Angin dan guntur bercampur dan seolah-olah jutaan kuda menerobos langit emas dan bumi hitam. Sejak zaman kuno, dikabarkan bahwa ketika 9 lagu dan 3 tanda muncul di benua astral abadi, penerus leluhur surgawi dan leluhur kuno akan muncul. Xuan Luo memandang Wang Lin. Dia tiba-tiba merasa seperti dia tidak bisa melihat muridnya lagi. Ini hanya rumor yang menyebar ke seluruh benua astral abadi. Apakah itu dia? Xuan Luo memasuki keadaan kesurupan. Dia merasa sulit mempercayai semua yang terjadi hari ini. 9 lagu 3 tanda. Lagu pertama adalah lagu angin surgawi. Lagu kedua adalah Heavenly Dao Thunder Beat. Lagu ketiga adalah Origin Cloud Flute. Seruling awan asal ini berasal dari awan putih yang muncul di langit keemasan. Itu akan bergema di langit, dan ketika memasuki pikiranmu, itu akan membuatmu rileks seolah ingin tidur. Ketika Wang Lin melangkah ke anak tangga ke-240, suara seruling ini muncul di langit. Seruling ini sungguh menakjubkan dan bukanlah sesuatu yang dapat diciptakan oleh makhluk hidup. Itu tercipta oleh lubang-lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya di awan saat angin bertiup melaluinya. Itu menyatu dengan angin untuk menciptakan lagu yang sangat menakjubkan. Guntur itu seperti genderang dan menyatu sempurna dengan nyanyian angin. Lagu ini akan membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Xuan Luo membenamkan dirinya dalam lagu itu dan menutup matanya. Di 4 pilar, saat keempat pria berjubah abu-abu diam-diam mendengarkan musik, kenangan muncul di benak mereka. Di puncak menara, desahan keluar dari kabut. Wang Lin berdiri di anak tangga ke-240 dan juga mendengarkan nyanyian angin, guntur, dan awan. Lagu tersebut mengelilingi jiwa dan raga aslinya dengan perasaan hangat dan perlahan menyehatkan mereka. Semua luka yang diterimanya saat menaiki tangga mulai pulih berkat lagu ini. Bahkan lebih banyak kekuatan surgawi dan kuno yang menyatu, tetapi tetap tidak bergerak. Setelah sekian lama, ada kilatan cahaya di mata Wang Lin. Dia mengangkat kakinya dan berjalan perlahan. Ekspresinya tidak lagi garang, tapi tenang. Matanya tidak lagi merah dan dia dengan tenang berjalan ke depan. Langit keemasan adalah cahayanya, tanah hitam adalah jalannya, guntur adalah genderangnya, angin adalah ritmenya, dan angin adalah serulingnya. Semua ini menemani Wang Lin saat dia terus berjalan hingga langkah ke-250. Saat kakinya mendarat, suara tambahan muncul, seperti suara hujan yang menghantam tanah. Suara hujan bergema di seluruh dunia dan bercampur dengan seruling awan. Lagu itu menjadi semakin menakjubkan, seolah-olah ada rasa vitalitas yang tersembunyi di dalamnya. Xuan Luo membuka matanya saat ini. Dia memandang Wang Lin dan menarik napas dalam-dalam. Dengan tingkat kultivasi dan identitasnya, dia biasanya tidak menunjukkan banyak keterkejutan. Namun, 4 lagu yang dipicu oleh Wang Lin memicu gelombang emosinya.
Tatapan Xuan Luo melewati Wang Lin dan pindah ke menara sambil diam-diam berpikir pada dirinya sendiri, Gu Dao Empirin Agung. Anda tidak menyetujui keberadaannya, tapi sekarang saya ingin tahu apa yang Anda pikirkan. Atau jika murid saya yang memiliki darah jiwa, Wang Lin, akan mengenali keberadaanmu. Puncak menara masih sunyi, dan setelah menghela nafas, sosok itu menutup matanya. Dia tampak tenggelam dalam lagu tersebut, dan wajahnya menunjukkan sedikit kesedihan dan kenangan. Wang Lin berhenti sebentar di langkah ke-250. Setelah mendengar suara hujan, dia membenamkan dirinya di dalamnya beberapa saat sebelum naik lagi. Pada langkah ke-260, Wang Lin mendengar suara langit. Suara ini sangat misterius, langit sunyi, namun pada saat ini, gumaman lembut terdengar seperti bisikan dari langit. Itu menyatu dengan lagu angin, guntur, awan, dan hujan. Saat lagu ini muncul, perpaduan kecil antara kekuatan surgawi dan kuno mulai menunjukkan tanda-tanda pergerakan seiring dengan meningkatnya tekanan dari gunung. Namun, kecepatannya sangat lambat, dan tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus. Wang Lin tidak cemas. Berkat kelima lagu tersebut, seolah-olah dia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Darah jiwa di dalam tubuh Wang Lin menunjukkan tanda-tanda mencair. Ini adalah darah jiwa yang diminta Xuan Luo untuk dibangunkan oleh Grand Empirin Gu Dao tetapi ditolak. Wang Lin diam-diam berjalan ke depan dan melewati tangga. Saat kakinya jatuh di anak tangga ke-270, semua esensi di tubuh Wang Lin tiba-tiba meleleh. Pada saat ini, tidak ada satu esensi pun di dalam tubuh Wang Lin, tetapi ada cahaya perak di dalam matanya. Dengan cahaya perak ini, matanya menjadi perak. Tidak ada emosi di matanya, mereka sangat dingin. Bahkan pupil hitamnya menjadi perak. Saat mata perak itu muncul, aura yang tak terkatakan menyebar dari tubuh Wang Lin. Ini adalah aura yang dirasakan Xuan Luo di dunia gua. Rasanya semuanya akan hancur. Setelah aura ini muncul, Xuan Luo mengungkapkan ekspresi yang rumit. Di antara 9 lagu dan 3 tanda, mata perak adalah satu-satunya kesamaan. 9 lagu leluhur kuno dapat membuat mata seseorang menjadi perak, dan tanda kedua dari 3 tanda adalah mata ini. Keempat pria berjubah abu-abu di pilar mengalihkan pandangan mereka dari langit dan sekali lagi menatap Wang Lin. Mereka menatap mata perak Wang Lin dengan kebingungan. Kebingungan ini seperti lubang hitam, seolah-olah pikiran mereka telah dilahap. Seolah-olah mereka memiliki ketertarikan yang aneh terhadap mata perak ini. Adapun sosok di dalam kabut, setelah merenung cukup lama, dia mengatakan sesuatu yang bergema di seluruh dunia. 9 lagu 3 tanda. Di tubuhmu, ada 5 lagu dan 2 tanda. Ayo, jika kamu bisa mencapai langkah ke-300, aku akan membangkitkan darah jiwamu dan memanggilmu untuk bertemu denganmu. Suara ini masih dingin. Wang Lin berdiri di anak tangga ke-270 dan tidak menanggapi suara dingin itu sama sekali. Dia mengangkat kakinya dan berjalan sekali lagi. Ketika dia mencapai langkah ke-280, kekuatan kuno Wang Lin tiba-tiba meleleh. Ketika meleleh, lagu lain ditambahkan ke 5 lagu tersebut. Ini adalah lagu bumi. Bumi hitam mengeluarkan lagu pemakaman yang menyedihkan. Tidak diketahui bagaimana lagu pemakaman ini muncul, tapi jelas. Lagu sedih ini berduka atas meninggalnya orang-orang yang dikuburkan. Jika bercampur dengan nyanyian langit, rasanya seperti campuran hidup dan mati. Bersamaan dengan nyanyian angin, awan, guntur, dan hujan, terciptalah sebuah lagu yang megah. Wang Lin merenung dalam hati. Dia merasakan esensi dan kekuatan kunonya mencair. Mereka tidak menghilang, tetapi menyatu dengan tubuhnya pada tingkat yang lebih dalam. Dia bisa merasakan sepotong kekuatan baru yang lahir setelah kekuatan surgawi dan kunonya menyatu. Namun, pergerakannya sangat lambat, mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun, atau bahkan puluhan tahun, untuk menyelesaikan satu siklus. Dia diam-diam mengangkat kakinya dan menahan kekuatan Gunung Gu Dao untuk melangkah ke anak tangga ke-281. Dia berjalan selangkah demi selangkah, dan ketika dia mencapai langkah ke-290, dia merasakan kekuatan di dalam tubuhnya bergerak sedikit lebih cepat. Di saat yang sama, dia merasakan keberadaan esensi dan kekuatan kuno yang telah menghilang. Mereka ada di dalam jiwa asal dan organ dalamnya.
Esensinya ada di dalam jiwa asalnya dan kekuatan kunonya ada di dalam organ internalnya. Mereka tampaknya telah menyatu dan juga tampak tidak menyatu, tetapi mereka sangat berbeda dari sebelumnya. Dan ketika Wang Lin melangkah ke langkah ke-290, lagu lain muncul setelah 6 lagu pertama. Namun, orang luar tidak dapat mendengar lagu ini. Hanya Wang Lin yang bisa mendengarnya karena berasal dari tubuhnya. Lagu ini adalah lagu tubuhnya. Ketika dia melihat ke atas, menggerakkan lengannya, mengangkat kakinya, bernapas, dan pori-porinya terbuka dan tertutup, dia menciptakan suara ini. Itu adalah suara tubuhnya. Suara-suara ini sangat halus, tetapi saat ini, menyatu dengan lagu di luar. Itu mengembun di sekitar Wang Lin menjadi sebuah lagu yang mengelilinginya. Ini lagu ke-7. Wang Lin mendengarkannya sejenak, dan kemudian tiba-tiba mendongak. Dia mengungkapkan tatapan tajam dan menatap menara di puncak gunung. Kamu bilang aku tidak bisa melewati anak tangga ke-300. Wang Lin mengangkat kakinya dan menaiki 10 anak tangga untuk mencapai anak tangga ke-300. Saat dia berdiri di anak tangga ke-300, kebingungan di mata dua pria berjubah abu-abu di 4 pilar menghilang dan digantikan dengan rasa dingin seolah-olah mereka telah pulih. Saat rasa dingin muncul di mata mereka berdua bergerak dan mengambil langkah maju. Mereka bergegas menuju Wang Lin seperti kilat. Mereka langsung mendekat dan masing-masing melayangkan pukulan. Pukulannya berisi kabut abu-abu, dan ada kepala raksasa di dalamnya. Kepala-kepala itu tampak marah dan mengaum tanpa suara saat mereka menyerang Wang Lin. Suara letupan bergema di dalam tubuh Wang Lin. Suara ini seperti detak jantung, tapi itu adalah lagu ke-8 yang dibentuk oleh organ dalam Wang Lin. Lagu organ dalam. Ini adalah kontraksi paru-parunya, detak jantungnya, getaran limpa, getaran hatinya, dan lompatan ginjalnya. Suara 5 organ dalam menyatu membentuk lagu ini. Itu disilangkan dengan nyanyian tubuhnya, menyatu dengan angin, awan, guntur, dan hujan, dan akhirnya terjerat dengan hidup dan mati hingga menyebabkan ke-8 lagu tersebut meledak. Saat 8 lagu bergema pada saat yang sama, kekuatan kuno Wang Lin di dalam organ internalnya menyebar ke seluruh daging dan darahnya. Pada saat yang sama, esensi di dalam jiwa asalnya menyebar melalui meridiannya. Ketika kedua kekuatan ini menyebar dan berkumpul kembali untuk pertama kalinya di dalam tubuh Wang Lin, mereka menyatu dalam skala besar. Sejumlah besar kekuatan yang menyatu ini berputar melalui tubuh Wang Lin dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Sebuah siklus yang seharusnya memakan waktu puluhan tahun untuk diselesaikan dalam sekejap. Kekuatan yang bukan milik makhluk surgawi atau orang dahulu ini menyelesaikan sebuah siklus, dan Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh.